Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama menaikkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat, hidayah, dan juga kasih-Nya sehingga kita masih dapat berkumpul di ruang Zoom ini tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi atas berkat perjuangan beliau di masa lampau sehingga dapat membawa kita umatnya dari zaman kegelapan, zaman kebodohan, yaitu zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi kita pada malam hari ini. Adapun tema yang akan kita angkat pada diskusi kita pada malam hari ini yakni terkait posisi keuangan Bio Farma selama 5 tahun ke belakang, yakni terhitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 atau tahun yang kemarin. Baik, untuk materi yang pertama ini kita akan membahas tentang informasi umum dari Bio Farma itu sendiri. Ada juga laba rugi per saham dan jumlah investasi pada entitas asosiasi yang akan dibawakan oleh teman kita Reza. Kepada saudara Reza dipersilakan. Baik, saya akan membacakan laba rugi per saham Bio Farma per 31 Desember 2021. Ini merupakan salah satu BUMN non-listed non-keuangan yang dimiliki sepenuhnya atau 100% oleh pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, Bio Farma tidak menyajikan informasi mengenai pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak terdapat informasi mengenai laba rugi per saham. Pertama itu posisi keuangan Bio Farma selama 5 tahun buku. Jumlah investasi pada entitas asosiasi. Realisasi investasi berdasarkan penggunaannya pada tahun 2021. Yaitu pada jumlah penilaian WHO NGMP pada tahun 2017 itu sebesar 37.873. Kemudian pada tahun 2018 itu sebesar 74.314. Pada tahun 2019 sebesar 23.540. Pada tahun 2018 2020 sebesar 22.399 dan 2021 sebesar 12.563. Kemudian mengalami kenaikan sebesar 43,91% dengan selisih selama 5 tahun itu 9.836. Kemudian jumlah penggantian itu pada tahun 2017 sebesar 29.859, pada tahun 2018 sebesar 23.735, pada tahun 2019 sebesar 33.555, pada tahun 2020 sebesar 30.361, dan pada tahun 2021 sebesar 24.976. Itu mengalami penurunan sebesar 17,71% dengan selisih 5.375. Kemudian IPAL ketiga lingkungan atau quality control itu pada tahun 2017 sebesar 10.133, tahun 2018 sebesar 14.822, pada tahun 2019 sebesar 23.708, tahun 2020 sebesar 12.970, dan pada tahun 2021 sebesar 71.312, mengalami kenaikan sebesar 443,83% dan selisih sebesar 58.342. Kemudian peningkatan kapasitas pada tahun 2017 berjumlah 69.109, pada tahun 2018 berjumlah 339.039, pada tahun 2018 sebesar 378.580, pada tahun 2020 sebesar 409.415, kemudian pada tahun 2021 sebesar 475,
mengalami kenaikan sebesar 16,4% dengan selisih 66.091. Kemudian Leadbank Riset Dasar dan Deployment pada tahun 2017 sebesar 12.984, pada tahun 2019 sebesar 9.971, pada tahun 2019 sebesar 71.491, pada tahun 2020 sebesar 51.941, dan pada tahun 2021 sebesar 52.238, mengalami kenaikan sebesar 0,57% dengan selisih 297. Kemudian untuk produk baru berjumlah 21.636. Kemudian pada tahun 2018 sebesar 23.093, pada tahun 2019 sebesar 11.797, tahun 2020 sebesar 20.628, dan pada tahun 2021 sebesar 46.953, mengalami kenaikan 128% dengan selisih 26.325. Dengan total itu pada tahun 2017 sebesar 174.623, pada tahun 2018 sebesar 544.974, pada tahun 2019 sebesar 542.671, pada tahun 2020 sebesar 547.704, pada tahun 2021 sebesar 683.548, dengan kenaikan sebesar 25% dengan selisih 135.844.000. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi mengenai jumlah investasi pada entitas asosiasi dengan realisasi investasi berdasarkan penggunaannya di tahun yang telah disampaikan oleh Saudara Reza. Baik, kita masuk ke materi kedua, yakni dengan materi yang sama, yaitu jumlah investasi pada entitas asosiasi dan atau realisasi investasi berdasarkan penggunaannya tahun 2018 yang dimulai dari IPAL K3 atau lingkungan atau quality control hingga sampai di total yang akan dirincikan oleh Saudari Istayanti. Kepada Saudari Istayanti dipersilahkan. Kepada Saudari Istayanti, mungkin bisa menjelaskan dari halaman 2, yakni tentang IPAL atau K3 atau lingkungan terkait quality control sampai dengan jumlah atau total dari jumlah investasi pada entitas asosiasi. Mungkin bisa diperincikan terkait juga kenaikan atau penurunan dan cara perhitungannya. Mohon maaf sebelumnya, saya moderator. Untuk yang halaman 2 itu sudah tadi dipaparkan oleh Saudara Reza. Jadi sekarang itu di halaman 3 poin B, realisasi investasi per kelompok tahun 2021. Di halaman 3, karena halaman 2 tadi sudah dipaparkan dan halaman 1. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua, yakni realisasi investasi per kelompok pada tahun 2021. Baik teman-teman, seperti yang terlihat bahwa terkait realisasi investasi per kelompok tahun 2021 dalam jutaan rupiah, yakni terhitung dari tahun 2017 sampai tahun 2021,
itu terdapat nilai-nilai yang kurang signifikan, maksudnya itu seperti ada yang naik, ada juga yang penurunan. Kita mulai dari yang pertama, yakni seperti peralatan kantor, di mana di tahun 2017 itu didapatkan hasil sebesar 32.554.000, dan di tahun berikutnya yaitu tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 13.842.000. Mungkin saya langsung ringkas sampai di tahun 2021, yakni sebesar 18.919.000. Dan kita dapat melihat di bagian headernya itu terdapat rumusnya, yakni kenaikan atau penurunan dengan jumlah dengan gambaran persen, yakni dengan perhitungan nominal pada tahun 2021 dibagi dengan nominal yang terdapat pada tahun 2019, sehingga didapatkan hasil sebesar 48%. Adapun juga peralatan pabrik sebesar minus 27%, adapun juga peralatan lainnya sebesar 95%, peralatan bangunan sebesar 531%, aset tak berwujud 100%, tanah juga 100%, sehingga didapatkan hasil. Adapun juga selisihnya, mungkin kita langsung masuk di bagian jumlah, yakni untuk jumlah pada tahun 2017 didapatkan hasil sebesar 174.623.000, dan untuk tahun 2018 didapatkan hasil 544.974.000. Di tahun 2019 terdapat 542.671.000. Di tahun 2020 didapatkan hasil 540.704.000. Dan untuk RKAP 2018 didapatkan hasil sebesar 614.897.000 rupiah, dan untuk tahun 2021 didapatkan hasil sebesar 752.645.000 rupiah. Dan untuk kenaikan dan penurunannya kita mendapatkan hasil yaitu sebesar 447%. Adapun selisih dari tahun 2021 ke tahun 2020, yakni didapatkan hasil sebesar 204.941.000 rupiah. Adapun selisih 2018, adapun selisih dari tahun 2021 dan juga tahun RKAP 2021, yakni sebesar 137.748.000. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni rekapitulasi realisasi investasi berdasarkan penggunaannya. Baik teman-teman, seperti yang terlihat bahwa di dalam kelompok investasi itu terbagi menjadi beberapa akun, yakni yang pertama peralatan kantor, yang kedua peralatan pabrik, yang ketiga peralatan lainnya, yang keempat peralatan bangunan, yang kelima kendaraan bermotor, yang keenam aset tak berwujud, dan yang ketujuh yaitu aset tetap yakni tanah. Baik, mungkin kita langsung masuk ke jumlahnya. Pada tahun 2017 didapatkan hasil sebesar 174.623.000. Di tahun berikutnya, yakni tahun 2018, didapatkan hasil sebesar 544.974.000. Di tahun 2019 didapatkan hasil sebesar 542.671.000. Di tahun 2020 kita mendapatkan hasil 547.704.000, dan di tahun terakhir yaitu tahun 2021 didapatkan hasil sebesar 683.548.000. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni terkait arus kas yang akan dibawakan oleh teman kita, Saudari Meli. Kepada Saudari Meli dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membawakan materi arus kas yang terhitung dalam jutaan rupiah, di mana arus kas dari aktivitas operasi di tahun 2017 kas bersih diperoleh atau digunakan untuk aktivitas operasi sebesar 505.839. Kemudian untuk tahun 2018 kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebesar 225.465 rupiah. Kemudian untuk tahun 2019
kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebesar 546.926. Kemudian untuk tahun 2020, kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebesar 686.273. Kemudian untuk tahun terakhir atau tahun 2021, kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebesar 268.174 rupiah, dengan kenaikan dihitung dari tahun 2021 dibagi dengan tahun 2019 dengan kenaikan sebesar 26,80%. Kemudian kenaikan untuk tahun 2021 dibagi dengan tahun 2019 sebesar 60,92. Kemudian selisih antara tahun 2020 dan 2021 sebesar 98.186 rupiah. Kemudian selisih 2021 RKAP 2021 yaitu di tahun 2021 dikurang 2020 sebesar 418.099 rupiah dengan total RKAP sebesar 2021 sebesar 929.480. Nah, adapun arus kas dari aktivitas investasi, kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi untuk pembelian aset tetap, penyertaan pada aset tetap keuangan tersedia untuk dijual, penyertaan pada perusahaan pial, pembelian aset tak berwujud, hasil penjualan aset untuk tahun 2017 sebesar 208.727, kemudian tahun 2018 sebesar 514.137, kemudian tahun 2019 sebesar 404.343, kemudian untuk tahun 2020 sebesar 296.554, kemudian untuk tahun 2021 sebesar 538.693 dengan kenaikan 82 dan 66 dan selisih tahun 2021 dengan tahun 2020 sebesar 242.138 dan selisih 2021 RKP 2021 sebesar 1.034.031 dengan RKP 2021 sebesar 1.150.419 rupiah. Kemudian untuk selanjutnya di halaman 4, untuk lanjutannya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan mengenai arus kas. Dan untuk kelanjutannya akan dibacakan oleh teman kita, saudari kepada saudari Andi dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arus kas dan aktivitas pendanaan, di mana kas bersih diperoleh dari yang digunakan untuk aktivitas pendanaan, yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp228.987, dan pada tahun 2019 itu sebesar Rp234.707, dan pada tahun 2020 itu sebesar Rp150.313, di mana rekapnya itu pada tahun 2021 sebesar Rp955.334, dan pada tahun 2018 Rp590, di mana pada tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp378.004,48.
dan mengalami penurunan sebesar 56,18, di mana selisih antara tahun 2021 sampai pada tahun 2019 itu sebesar Rp568.903 dan selisih pada tahun 2021 sebesar Rp536.744, di mana RKAP pada tahun 2021 itu sebesar Rp326.106. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana kenaikan atau penurunan kas bersih selama 5 tahun terakhir. Adapun saldo kas dan setara kas pada akhir tahun, yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp971.717, dan pada tahun 2019 itu sebesar Rp447.950. Kemudian pada tahun 2020 itu sebesar Rp369.546. Kemudian RKAP pada tahun 2021 itu sebesar Rp220.438. Dan pada tahun 2020 itu sebesar Rp513.910, di mana mengalami kenaikan sebesar 40,02 dan mengalami penurunan pada waktu yang bersamaan sebesar 143,31, di mana selisih antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2019 itu sebesar Rp166.364, dan selisih RKAP pada tahun 2021 itu sebesar Rp315.472. Adapun RKAP pada tahun 2021 itu sebesar Rp434.838. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait investasi persediaan akan dibawakan oleh teman kita Saudari Siti Anugrah Disa Amalia. Pada Saudari Disa dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita membahas mengenai investasi pada persediaan, yang dimana di dalamnya berisi bahan baku atau penolong, perlengkapan produk dalam proses produk jadi, trending partnership, dan dikurangi penyisian penurunan nilai persediaan, yang dimana jumlah persediaan bersih pada tahun 2017 sebesar Rp204.899. Pada tahun 2018 sebesar Rp462.557. Pada tahun 2019 sebesar Rp708.564. Serta pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp712.912. Pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.177.242. Kenaikan yang diperoleh sebesar 65,13%. Selisih antara tahun 2021 dengan 2020 sebesar Rp1.177.242. Selisih tahun 2021 dikurang dengan RKAP 2018 yaitu sebesar Rp1.177.247. Selanjutnya yaitu mengenai realisasi investasi tahun 2021 berdasarkan proyek. Yang dimana yang pertama yaitu gedung fasilitas produksi vaksin dan pengemasan. Yang dimana subtotal akhir proyek diperoleh sebesar Rp2.435.181. Serta rencana sampai dengan 2021 yaitu sebesar Rp1.371.978.
serta realisasi sampai dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.255.366. Persentase yang diperoleh yaitu sebesar 51,55% serta 91,50%. Yang kedua yaitu mengenai fasilitas dan sistem produksi vaksin, yang dimana diperoleh subtotal akhir proyek sebesar Rp156.021, serta rencana sampai dengan tahun 2021 yaitu Rp156.021. Rp156.021. Realisasi sampai dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp155.755, serta persentase yang diperoleh yaitu 99,83% dan 99,83%. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi. Baik, terima kasih atas pemaparan materi terkait investasi persediaan oleh Saudari Nisa. Kita masuk ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudari Alia Amelia. Kepada Saudari Alia dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membahas mengenai rasio keuangannya, yaitu khususnya di rasio aktivitas. Yang pertama yaitu pada perputaran persediaan. Nah, adapun rumus dari rasio ini yaitu penjualan dibagi dengan persediaan. Nah, untuk pada tahun 2017 didapatkan yaitu 2,94, kemudian di tahun 2018 2,20, tahun 2019 1,72, di tahun 2020 2,33, dan di 2021 1,93. Kemudian untuk di perputaran piutang, rumus yang digunakan yaitu penjualan dibagi dengan piutang dagang. Pada tahun 2017 rasionya yaitu 7,54, kemudian di tahun 2018 6,17, tahun 2019 yaitu 5,87, tahun 2020 10,08, dan di tahun 2021 yaitu 11,50. Lanjut di pada penjualannya. Pada tahun 2017 rasionya yaitu 110,27, kemudian di tahun 2018 114,77, di tahun 2019 yaitu 98,71, di tahun 2020 yaitu 130,05, dan pada tahun 2021 yaitu 107,43. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yakni terkait jumlah aset dan juga liabilitas yang akan dibacakan oleh teman kita, Saudari Gianina. Kepada Saudari Gianina dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai jumlah aset dalam juta rupiah. Adapun total aset pada tahun 2017 sebesar Rp3.044.607. Pada tahun 2018 Rp5.080.663. Pada tahun 2019 sebesar Rp5.922.454. Pada tahun 2020 sebesar Rp6.449.449. Adapun RKAP pada tahun 2021 sebesar Rp7.792.550. Pada tahun 2021
totalnya Rp7.400.001.159.000. Adapun kenaikan atau penurunan, yaitu pada tahun 2021 dibahagi dengan 2019 sehingga totalnya menjadi 14,76%. Dan untuk 2021 dan 2020 sebesar 5,2%. Adapun selisih tahun 2021 dengan 2020 sebesar Rp951.710. Selisih 2021 dengan RKAP 2021 sebesar Rp391.391. Sehingga RKAP tahun 2022 Rp2.396.071. Adapun liabilitas dalam juta rupiah. Adapun total liabilitas pada tahun 2017 sebesar Rp500.919. 2018 sebesar Rp636.532. 2019 sebesar Rp620.302. 2020 sebesar Rp799.493. RKAP tahun 2021 sebesar Rp1.646.280. Dan pada tahun 2021 sebesar Rp1.438.320. Adapun kenaikan atau penurunan, yaitu pada tahun 2021 dibahagi dengan tahun 2019 sebesar 79,90%. Dan untuk tahun 2021 dibahagi dengan RKAP tahun 2021 sebesar 12,63%. Adapun selisih antara tahun 2021 dengan 2020 sebesar Rp638.827. Selisih 2021 dengan RKAP 2021 sebesar Rp207.960. Adapun RKAP tahun 2022 sebesar Rp1.783.983. Kemudian ada ekuitas dalam juta rupiah. Adapun jumlah ekuitas pada tahun 2017 sebesar Rp2.543.689. Pada tahun 2018 Rp5.044.132. Pada tahun 2019 sebesar Rp5.302.152. Untuk tahun 2020 Rp5.649.956. Untuk RKAP tahun 2020 sebesar Rp6.146.270. Dan untuk 2021 sebesar Rp5.962.839. Adapun kenaikan atau penurunannya yaitu untuk tahun 2021 dibahagi dengan tahun 2019 sebesar 5,54%. Dan untuk tahun 2021 dibahagi dengan RKAP tahun 2021 sebesar 2,98%. Selisih tahun 2021 dengan 2020 sebesar Rp312.883. Selisih 2021 dikurang RKAP 2021 sebesar Rp183.431. Sehingga RKAP tahun 2022 senilai Rp6.404.391. Adapun jumlah liabilitas dan ekuitas tahun 2017 sebesar
Rp3.044.608. Untuk tahun 2018, Rp5.980.663. Tahun 2019, Rp5.922.454. Tahun 2020, Rp6.449.449. Untuk tahun 2021 mengenai RKAP sebesar Rp7.792.550. Dan untuk tahun 2021 senilai Rp7.401.159. Adapun kenaikan atau penurunannya untuk tahun 2021 dibahagi dengan tahun 2019 senilai 14,76%. Kemudian tahun 2021 dibahagi dengan 2020 sebesar 5,2%. Adapun selisih antara 2021 dengan 2020 sebesar Rp951.710. Selisih 2021 dikurang dengan RKAP 2021 sebesar Rp391.391, sehingga menghasilkan RKAP tahun 2022 senilai Rp8.188.374. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan terkait jumlah aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Kita masuk ke materi berikutnya, yakni rasio keuangan Bio Farma. Untuk materi rasio keuangan Bio Farma, di sini saya akan membagikan kepada 2 orang, tapi untuk materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Reza, yakni mengenai likuiditas dan juga rentabilitas. Kepada Saudara Reza dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan rasio keuangan Bio Farma. Itu pada likuiditas yang terdiri dari rasio kas, rasio lancar, dan asset-test rasio pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, kemudian RAKAP 2021, kemudian tahun 2021, dengan jumlah yang terlampir pada tabel, juga kenaikan dan penurunan penurunan pada tahun 2021 per 1000 dengan jumlah yang juga terlampir dalam tabel, kemudian penurunan pada tahun 2021 per RKAP 2021 dengan jumlah yang terlampir, kemudian selisih antara 2021 dengan 2020 yang jumlah yang terlampir, kemudian selisih antara 2021 dengan RKAP 2021 dengan jumlah yang juga terlampir, sehingga diperoleh RKAP pada tahun 2022 yaitu pada rasio kas diperoleh 94,41%, pada rasio lancar itu sebesar 520,22%, dan aset tes rasio diperoleh RKAP pada tahun 2022 sebesar 94,41%. Kemudian pada rentabilitas yang terdiri dari gross profit margin, operating margin, net profit margin, return on equity, return on investment, kemudian return on asset, dengan jumlah pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, RKAP pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021, dengan masing-masing jumlah yang terlampir dalam tabel. Kemudian kenaikan dan penurunan pada tahun 2021 per 2020 dengan jumlah yang juga terlampir. Kemudian 2021 per RKAP 2021 dengan jumlah yang terlampir. Kemudian selisih antara
2021 dengan 2020 dengan jumlah yang terlampir, kemudian selisih antara 2021 dengan RKP 2021 dengan jumlah terlampir dalam tabel, sehingga dapat diperoleh RKP pada tahun 2022, yaitu pada oleh 44 dan operating margin diperoleh 24,8%, kemudian net profit margin diperoleh 16,83%, kemudian return on equity diperoleh sebesar 15,85% dan return on investment diperoleh 5%, kemudian return on asset tidak diperoleh RKP pada tahun 2022. Mungkin itu yang biasa jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Reza. Untuk pembahasan materi yang sama, yaitu rasio keuangan Bio Farma dengan tema solvabilitas, turnover, dan juga pertumbuhan yang akan dibawakan oleh teman kita, Saudari Istayanti. Kepada Saudari Istayanti, dipersilakan. Baik, karena mungkin Saudari Istayanti sedang mengalami gangguan jaringan, jadi mungkin saya akan ambil alih terkait materi yang akan disampaikan, yakni mengenai solvabilitas, turnover atau times, dan juga pertumbuhan dalam persen. Baik, yang pertama terkait solvabilitas. Di dalam solvabilitas terdapat satu akun, yakni debt to equity. Baik, mungkin langsung saja. Untuk kenaikan atau penurunannya dalam persen, yaitu sebesar 70,4%, dan juga terdapat rumusnya, yaitu pada tahun 2021, pada tahun 2019, dan juga tahun 2020 atau tahun sebelumnya, yakni didapatkan hasil sebesar 70,46% dan juga 9,97%. Adapun selisih 2018 sampai dengan adapun selisih dari tahun 2021 sampai dengan 2019, yakni sebesar 9,97%, dan juga selisih RKAP sebesar 2,66%. Dan untuk RKAP selama tahun dan untuk selisih untuk tahun yang terakhir pada tahun 2022 ini, yakni sebesar 27,87%. Kita masuk ke materi berikutnya, yakni turnover atau times. Di dalam turnover atau times, di sini saya lihat ada dua akun, yakni yang pertama turnover atau persediaan atau ITO, dan juga turnover piutang, yaitu RTO. Sebelumnya itu ITO, dan yang berikutnya adalah RTO. Baik, untuk kenaikan atau penurunan dalam persen, kan hasil sebesar 17,17%, dan untuk rumus tahun 2021 dibagi dengan tahun 2020 didapatkan hasil sebesar 25,48%. Begitupun juga dengan turnover piutang atau RTO, didapatkan hasil sebelumnya yaitu 14,9%, dan untuk tahun berikutnya sesuai pembagian tahun 2021 dibagi dengan tahun 2020, yaitu didapatkan hasil sebesar 14,88%. Adapun selisihnya yakni sebesar 0,40% untuk turnover persediaan ITO, dan juga selisihnya sebesar 1,40% untuk akun turnover piutang atau RTO. Untuk RKAP sendiri untuk tahun 2022 ini itu belum terposting atau belum terinput sama sekali. Baik, yang ketiga yakni terkait pertumbuhan. Untuk kenaikan atau penurunan dengan rumus
2020 dibagi dengan tahun 2021 dibagi dengan tahun 2019, dan juga rumus yang kedua yakni tahun 2021 dibagi dengan tahun 2020 didapatkan hasil sebesar untuk penjualan didapatkan hasil sebesar 17,25%, dan untuk laba usaha didapatkan sebesar 4,34% dan 8,73%, dan untuk laba sebelum pajak didapatkan hasil sebesar 7% dan 11,31%. Untuk selisihnya didapatkan hasil sebesar 22,62% untuk penjualan, dan untuk laba usaha didapatkan 4,49% dan juga laba sebelum pajak sebesar 2,26%. Dan untuk selisih RKAP didapatkan hasil sebesar 3,61% untuk penjualan, dan untuk laba usaha didapatkan 10,34%, dan untuk akun yang ketiga yakni laba sebelum pajak didapatkan hasil sebesar 13,0%, teman-teman. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yakni tentang rasio kas, rasio lancar, dan juga acid test rasio yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, di sini tertera bahwa di dalam gambar ini terlihat bahwa terdapat perubahan yang cukup signifikan, yakni terhitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yakni rasio kas terdapat 286,08, dan untuk tahun berikutnya yakni tahun 2018 didapatkan hasil yaitu 121 hingga sampai dengan tahun 2021 yaitu didapatkan hasil sebesar 71,9. Di sini kita bisa melihat teman-teman bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2021 itu mengalami penurunan, dan penurunan yang paling drastis itu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Dan untuk rasio lancar dari tahun 2017 didapatkan hasil sebesar 537,18 hingga pada tahun 2021 didapatkan hasil sebesar 320,93. Sebelumnya sama halnya dengan rasio lancar juga mengalami penurunan, dan untuk penurunan drastisnya juga itu terjadi pada tahun 2017 ke 2018. Kita masuk ke bagian yang ketiga yakni acid test ratio. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk tahun 2017, tahun 2018, dan juga 2019 itu sama sekali tidak ada nilai yang tertera, teman-teman. Dan untuk tahun 2020 dan 2021 itu terdapat nilainya sebesar 117,79 untuk tahun 2020, dan untuk tahun 2021 kita mendapatkan hasil sebesar 105,99%, dan itu pun juga mengalami penurunan. Dan untuk materi selanjutnya terkait rentabilitas dan juga atau gross profit margin dan juga operating margin yang akan dibawakan oleh teman kita Saudari Meli. Kepada Saudari Meli dipersilahkan. Baik, terima kasih kembali atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu rentabilitas dalam persen, yakni gross profit margin. Nah, di mana dalam gross profit margin itu dari tahun 2017 sampai 2021 itu hanya satu kali mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2018, di mana di tahun 2017 sebesar 61,84 dan tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 63,02%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan 56,59%, kemudian di tahun 2027 juga menurun sebesar 44,97%, dan sama halnya di tahun 2021 mengalami juga penurunan sebesar 43,63%. Nah, adapun untuk operating margin, untuk operating margin sendiri dia mengalami kenaikan dan juga penurunan, di mana pada tahun 2017 sebesar 35,57%, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yakni 35,65%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan yakni 28,5%. Kemudian pada tahun 2020
juga mengalami penurunan drastis, di mana jumlahnya yaitu 22,67%, dan pada tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan, yaitu dari 22,67% menjadi 22,77%. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Meli. Baik, demikianlah tadi hasil diskusi kita pada malam hari ini terkait posisi keuangan Bio Farma selama 5 tahun yang terhitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka.